Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan diberkatilah kita pagi hari ini. Saya menyampaikan selamat Paskah, dan pagi ini kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita menerima perjamuan Tuhan, yaitu tubuh dan darah Yesus. Galatia pasal 1 ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Galatia pasal 1, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Ya, ayat yang ketiga dan ayat 4 saya bacakan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, jemaat semua dipersilakan duduk. Doa keselamatan. Salib Kristus membawa keselamatan. Salib Kristus adalah merupakan kesakitan, dan bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Itulah kasih karunia Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya yang menerima keselamatan. Sekali lagi berbicara tentang salib Kristus, kasih karunia bagi saya dan saudara. Kita lihat ayat-ayat tersebut dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Perhatikan Bapak Ibu, oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus, kematian Yesus, kayu salib, salib Kristus, kita sekarang saat ini, pagi ini, penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Perhatikan ayat ini, saudara. Karena Ia telah membuka jalan. Berbicara tentang Dia telah membuka jalan bagi saya melalui apa? Melalui penderitaannya, melalui salib Kristus, melalui pengorbanan Kristus. Bagi saya dan saudara, kita memiliki jalan yang baru, yang dulunya
jalan kita salah. Jalan kita menuju kepada kebinasaan. Dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir. Tabir itu berbicara tentang dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat bermakna salib Kristus bagi saya dan saudara. Bermakna dan berarti untuk kekristenan kita. Sebab tanpa salib Kristus, kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Tanpa salib Kristus, kita tidak memiliki keselamatan dari Tuhan. Pujian katakan, karena salibmu ku hidup, menebus dosa-dosa saya dan saudara. Beberapa hal tentang salib Kristus. Yang pertama, salib Kristus menebus kita dari kejahatan. Salib Kristus menebus saya dan saudara dari kejahatan-kejahatan yang berakibat maut, kejahatan yang berakibat kebinasaan. Tetapi puji Tuhan, Dia datang, Dia menebus dosa-dosa saya dan saudara. Titus 2 ayat yang ke-14. Surat Titus 2 ayat yang ke-14. Ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, kejahatan kita, saudara, sebenarnya mengakibatkan maut dan kebinasaan. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya percaya, saudara, kita anak-anak Tuhan seperti firman Tuhan katakan, kita adalah kepunyaannya. Kita adalah milik Tuhan yang rajin berbuat baik. Kejahatan kita manusia meliputi apa saja, saudara? Hati kita. Saya dan saudara sering melakukan kejahatan melalui hati kita. Dalam Matius 12 ayat yang ke-34, itu berbicara tentang kejahatan melalui hati kita. Kemudian tindakan dan perbuatan kejahatan kita selain dari hati kita. Yang kedua, tindakan dan perbuatan saya dan saudara. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 9 hingga ayat 18, saudara baca saja di rumah. Kemudian yang kedua, salib Kristus membawa kita berbalik kepada Allah. Bukankah saya dan saudara ketika Yesus datang, Dia disalibkan, Dia mati di atas kayu salib, membuat saya dan saudara berbalik arah 180 derajat. Yang dulunya saudara kita menghadap ke depan, yang adalah, saudaraku sekalian, jalan kita yang lama. Tetapi kita berbalik arah, saudaraku sekalian, datang kepada Yesus, menerima Yesus, dan menerima keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18.
Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Pihak Yesus adalah orang benar. Dia sosok yang benar, tidak ada salah. Saya ulangi lagi, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa orang-orang yang tidak benar? Saya dan saudara. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Puji Tuhan. Dia membawa kita kepada Allah untuk apa? Untuk menerima keselamatan kekal. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, itu Yesus ya. Tapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudara, dari ayat ini, apa yang kita sangsikan, ragukan lagi dengan Yesus Kristus? Ada, saudara. Jelas bahwa dia yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan memang dia harus menjadi manusia. Kalau tidak, dia tidak bisa datang ke dalam dunia bersama-sama dengan saya dan saudara. Ia membawa kita kepada Allah bukan lagi sebagai penjahat, bukan lagi sebagai kriminal, tetapi sebagai anak-anak tebusannya. Luar biasa saya dan saudara. Kekayaan yang kita miliki, kekayaan surgawi dari Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29 dan 30. Saya bacakan ayat ini. Roma 8 ayat 29 dulu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkan. Saya dan saudara ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakan. Mereka yang diselamatkan. Puji Tuhan. Dan saudaraku sekalian, dia datang ke dalam dunia, dia mati untuk saya dan saudara. Ia membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Saudara, saya dan saudara datang di gereja setiap minggu. Untuk apa? Untuk kita lebih mengenal lagi Allah kita, Sang Pencipta. Untuk lebih lagi masuk dan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Dengan apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan saya dan saudara hari-hari. Kita semakin mengenal Allah, semakin mengerti tentang Dia. Dan kita tahu bahwa di dalam Dia ada pertolongan, ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, salib Kristus menentukan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, dengan salib Kristus, dengan Dia datang ke dalam dunia, saudara, kita harus tahu bahwa justru dengan salib Kristus menentukan kita, status kita
sebagai anak-anak Allah. Galatia 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Galatia 4 ayat yang keempat dan ayat 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus saya dan saudara. Sekali lagi, ia diutus untuk menebus mereka. Mereka itu siapa? Saya dan saudara. Supaya yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa? Menjadi apa? Anak. Saudara, bicara anak, ada hak istimewa dari anak. Kita orang tua mempunyai anak, Tuhan karuniakan kepada saya dan saudara sebagai orang tua. Nah, anak itu kita sebagai orang tua harus pelihara mereka, khususnya kehidupan jasmani, kebutuhan-kebutuhan mereka. Mau tidak mau, kita sebagai orang tua harus pelihara mereka. Mereka sakit, kita berusaha untuk supaya sembuh. Mereka lapar, kita beri makan. Sebagai anak, saudara, kita mempunyai Bapa yang selalu memelihara kita. Memelihara kita tidak hanya berkat-berkat jasmani, pemeliharaan perlindungan, kekuatan kesehatan, tetapi yang sangat penting yaitu supaya kita dipelihara, diselamatkan oleh Dia. Jelas, saudaraku sekalian, Dia datang, diutus oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa kita, memelihara kita, menjaga kita, menyertai kita sampai pada kesudahan Allah. Dan kita ragukan lagi. Untuk apa kita khawatirkan lagi, saudara? Sebagai anaknya, saya dan saudara, berarti kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Jelas, saudara, sebagai anak, pewaris kerajaan Allah, bukan orang lain, bukan mereka, tetapi saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat yang ke-14. 10 menit lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ini kita anak-anaknya. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kita berhak untuk berseru kepada Dia, sebab kita anak-anaknya. 17. Haleluya. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Jelas sudah firman Tuhan. Tidak perlu ragukan kita sebagai anak-anaknya mengikut Dia. Sebagai anak kita memiliki hak istimewa, hak khusus di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-12. Efesus 2 ayat yang ke-12. Kita sebagai anak, kita memiliki hak dan memiliki kekhususan di hadapan Allah. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Waktu itu, saudara, kita tidak punya pengharapan. Tetapi ketika Yesus datang, Dia menebus saya dan saudara, kita memiliki pengharapan dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, salib Kristus yang melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Salib Kristus yang melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Galatia 1 ayat yang keempat. Galatia 1 ayat yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara, Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa saya dan saudara. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Hari-hari ini Yesus terus bertanggung jawab dengan saya dan saudara, menjaga, memprotek saya dan saudara, supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk mengganggu hati saya dan saudara, pikiran saya dan saudara, supaya kita melakukan kejahatan. Kita mengingat akan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tak terhingga. Dia disalibkan, memberikan nyawanya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengorbanannya kita selalu ingat. Saudara, kita responi dengan apa? Hidup setia, hidup taat, hidup sungguh-sungguh mengiring dan melayani Tuhan. Bersyukur saudara, ada sosok Yesus yang menyerahkan dirinya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, Ia memberikan, Ia datang ke dalam dunia, menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Apakah belum cukup, saudara, pengorbanan Yesus? Saudara, sudah cukup dan sangat sempurna pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Mengampuni perbuatan saya dan saudara yang selalu tidak menyenangkan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Saya mengakui, saudara, saya masih sering melakukan, menyakiti orang lain, berbuat yang membuat orang marah, sakit hati. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita berusaha untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Dan perbuatan kita menyenangkan orang lain. Karena kita belum sempurna. Kesempurnaan kita akan dapat ketika Tuhan datang kepada kami.
Tugas dan kewajiban kita anak-anaknya tetap setia, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, Tuhan mengerti apa yang kita alami. Kalau Dia izinkan terjadi, minggu yang lalu saya berbicara tentang Dia izinkan sesuatu, proses terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi saya percaya Dia juga yang akan menolong. Dia akan melakukan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati firman Allah pagi hari ini. Kita siap untuk menerima perjamuan Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan dirinya, menderita dan mati untuk saya dan saudara. Yes.